Gus Yakut yang jantan lah, kayak badanmu gede gitu, ternyata mentalmu hanya kecil, malu-maluin bangsa Indonesia. Ya kalau kamu sudah melakukan ancaman terhadap negara, aku ini sebagai warga negara yang cinta negara ini, maka aku akan membuka. Setelah tadi mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim tiba di KPK, kini giliran mantan Menteri Agama Yakut Cholil Qomas yang juga tiba di gedung KPK beberapa saat setelah Nadiem Makarim tiba, saudara. Dan dua mantan Menteri era Jokowi ini memang hari ini diperiksa ataupun dijadwalkan diperiksa oleh KPK terkait dengan dua kasus yang berbeda. Menjaga kina kita, hidup dunia terjaga, akhirnya jadi indah. Menjaga kita, hidup dunia terjaga, akhirnya jadi indah. Mantan Menteri Agama Gus Sipaling NKRI Yakut Cholil Qomas tiba di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Jakarta Selatan pada Kamis 7 Agustus tahun 2025 pagi. Setelah 3 kali mangkir dari panggilan Pansus DPR dan menghilang bagai ditelan bumi, hari ini datang untuk memenuhi panggilan penyelidik KPK guna memberikan keterangan terkait penyelidikan dugaan korupsi dalam pembagian kuota haji. Gus Yakut Sipaling NKRI, sapaan akrabnya, tiba pada jam 9:29 WIB dengan menumpangi sebuah mobil Toyota Fortuner warna hitam. Dengan mengenakan kemeja krem lengan panjang, ia terlihat datang seorang diri tanpa didampingi oleh pengacara. Saat berjalan memasuki lobi gedung KPK, ia tampak lesu di wajahnya sambil membawa sebuah map berwarna biru. Kepada awak media, Yakut mengonfirmasi bahwa dirinya dalam kondisi sehat dan siap memberikan klarifikasi. Ia menyebutkan bahwa map yang dibawanya berisi surat keputusan SK pengangkatannya sebagai menteri. Kirain surat lamaran masuk Hotel Prodeo. Alhamdulillah, sehat. Saya dimintai klarifikasi dan keterangan terkait dengan pembagian kuota haji. Nanti saya sampaikan keterangan di dalam, ujar Yakut. Ia enggan membeberkan lebih jauh mengenai materi yang akan disampaikannya kepada penyelidik, termasuk saat disinggung soal kemungkinan adanya tekanan politik. Saya hanya bawa SK sebagai menteri. Saya nggak tahu ya. Tekanan politik, nanti saya akan sampaikan keterangan di dalam. Karena itu, materi saya nggak bisa sampaikan ke teman-teman. Itu nanti saya sampaikan di dalam, ucapnya. Sebelumnya, pimpinan KPK telah mengonfirmasi pemanggilan terhadap Yakut Sipaling NKRI. Wakil Ketua KPK, Fitroh Roh Cahyanto, membenarkan agenda pemeriksaan ini pada Rabu 6 Agustus tahun 2025. Pelaksana tugas PLT, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menyatakan keterangan Yakut sangat dibutuhkan untuk membuat terang konstruksi perkara. Asep meyakini Yakut sebagai seorang negarawan akan kooperatif. Penyelidikan yang dilakukan KPK ini berawal dari adanya dugaan penyimpangan dalam distribusi penambahan kuota haji sebanyak 20.000 pada tahun ke-2024. Kuota tambahan tersebut seharusnya dialokasikan untuk memangkas antrean haji yang panjang. KPK telah mengisyaratkan bahwa kasus ini kemungkinan besar akan segera naik ke tahap penyidikan. Sejumlah pihak, termasuk dari agen perjalanan agen travel, pejabat Kementerian Agama, dan Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH, telah dimintai keterangan dalam proses penyelidikan ini. Gus Yakut dipanggil KPK. Netizen auto keluarin kekuatan jempol komentar ketika Gus Yakut akhirnya dipanggil KPK karena dugaan kasus kuota haji. Netizen pun langsung menyambut dengan gaya mereka yang khas, antara serius, sinis, dan yah, receh. Kumpulan komentar netizen versi kocaknya. 1. Aroba Mohzain, yes, semoga sampai ke akar-akarnya. Terjemahan bebas, jangan cuma cabut daunnya bang, akarnya sekalian dikepras. 2. Aroba D New Mustafa 7, mudah-mudahan terungkap, amiin. Kalau bisa, bukan cuma terungkap,
tapi ditayangin live streaming juga. Biar transparan. Wek wek wek. 3. Aroba Sudarmat. Semoga ada keadilan di Indonesia, amin. Tapi jangan sampai keadilan cuma ada di judul sinetron sore. 4. Aroba Nura Makasimah. Tegakkan keadilan. Tegakkan ya. Jangan cuma diangkat terus diturunin lagi kayak squad challenge. 5. Aroba Muhlis Fahmi. Ini maksudnya mungkin terjemahkan ke bahasa rakyat kecil biar semua ngerti gimana uang haji bisa hilang kayak sulap. 6. Aroba Marsusani. KPK periksa lama. Jangan kasus kuota haji Yakut Koumas Geng Solo. Wah, ini komentatornya udah kayak komentator MMA. Ada geng Solo segala, dramanya makin panas nih. Nah, gimana Sobat Benteng Akidah? Komentar-komentar barusan bikin ngakak atau bikin mikir? Tulis juga pendapat kalian. Apakah ini langkah awal Haji Mabrur buat keadilan? Jangan lupa like, komen, subscribe, dan sebarkan semangat. Jangan main-main sama kuota haji rakyat. Yakut menghadap KPK setelah 3 kali mangkir. Setelah 3 kali mangkir dan kabur entah kemana, akhirnya Gus Yakut muncul juga di gedung KPK. Bukan karena rindu, tapi karena panggilan sudah kayak undangan hajatan. Datang atau kami jemput pakai nasi kotak dan borgol. Hahaha. Langkah Mbak Malin Kundang pulang kampung. Gus Yakut menatap lantai KPK. Bukan karena takut, tapi takut kepleset dosa lama. Hahaha. Ibu Pertiwi sudah menangis. Bukan karena bangga, tapi karena anaknya durhaka dalam urusan anggaran kuota haji. Warga pun bersorak. Akhirnya si paling NKRI sibuk bikin polemik, datang juga untuk klarifikasi. Katanya sih mau kooperatif. Tapi kita tunggu, apakah ini babak baru atau cuma episode sinetron Menteri Tersandung. Season keberapa kali ini ya? Gus Bro. Berat apapun tantangannya, seberat apapun yang harus kita pikul, banhadu nuhudur rawaya, jadilah sebagaimana onta yang harus membebani dirinya, yang harus membawa beban berat seperti apapun saja. Ketika berdiri, maka berdirilah onta tersebut. Ketika maju, berdiri, maka dia akan berdiri dan mengangkat badannya sekuat mungkin. Ini pesan dari Syekh Mustafa Al-Ghulaya ini. Ketika itu semua dilaksanakan, majulah kita sebagaimana kita macan yang sedang kelaparan. Berdirilah kita sebagaimana onta yang memikul beban seberat apapun saja. Maka tahya bikumul ummah. Umat akan bangkit, bangsa akan jaya, semua akan merdeka, dan Islam berada di dalam puncak kejayaannya. Takbir.